apakah mungkin kurang ilmu yang didapat dari mereka terhadap bagaimana ketaatan bentuk kepada pemimpin misalnya. Kan mereka malah jadinya yang tadinya mungkin sudah paham ngaji mengenai taat sama pemimpin, taunya kan sekarang malah sindir-sindir status Facebook lah, kok jadi begini gitu. Nah, apakah memang perlu guru-guru kita nih bahasnya hanya khusus itu? Tapi kan sebenarnya pembahasan nggak cuma itu, Ustaz. Nah, bagaimana, Ustaz? Ya, jadi memang cara belajar itu penting. Dan itu tadi saya bilang inti masalah itu di situ. Ya, kalau kita cari guru yang punya 4 kriteria. Yang pertama, seperti yang disebut Ustaz Abdul Bar tadi, manhajnya itu lurus, jalannya seperti jalannya di atas jalan Nabi dan para sahabat. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki akidah yang benar. Nah, akidah yang benar itu lebih terang dari pembahasan fikih, dari pembahasan sholat, zakat. Sebab dia kesepakatan para ulama, hal-hal yang dipelajari dari masa ke masa, malah sebagian ulama menulis pembahasan akidah, dia tanya dari ribuan guru, semuanya jawabannya sama. Ya. Jadi pembahasan jelas. Yang memecah belah itu kan karena keluar dari sini, nggak ada pijakan. Coba kalau dia belajar baik, anggaplah misalnya baru hijrah ya, langsung belajar akidah Imam Al-Bukhari, 10 pembahasan akidah. Imam Al-Bukhari tanya lebih dari 1000 orang gurunya. Yang akidah ini beliau masuk berkeliling ke berbagai negeri berulang kali, malah di sebagian negeri masuk 5 kali. Semua gurunya bersepakat akan 5-10 hal itu. Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi menyebutkan lebih daripada itu, malah di seluruh pembahasan i'tiqad. Mungkin tidak ada satu negeri kaum muslimin yang ada kaum musliminnya, ulama Islamnya, kecuali mereka datang. Itu keyakinan terwarisi dari masa ke masa, berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, itu kan akidah yang benar. Jadi kalau ini dimaklumi, diketahui, itu sebab istiqamah. Cuma menjadi masalah baru hijrah, baru dia mengenal sunnah, tiba-tiba dia memposisikan dirinya sebagai ustadz sudah. Wah, itu banyak tuh. Memposisikan dirinya sebagai seorang yang boleh untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, seorang belajar pun belum tentu bisa seperti itu. Jadi Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau itu tidak memberi fatwa kecuali setelah direkomendasikan oleh 80 orang gurunya. 80 orang. Bahwa kami layak untuk memberi fatwa. Ini seorang kadang berguru aja belum. Udah pakai 80 fatwa. Dibalik polanya, Ustaz. Dibalik. Ini termasuk masalah kita. Nah, kadang kita kalau bicara di masalah dunia, ya ada yang bicara misalnya masalah strategi bisnis ya. Dia bukan keahliannya situ, nggak mungkin ya sekolahnya di situ. Ngapain kamu bicara di situ? Kamu nggak ngerti. Tapi masya Allah kalau bicara masalah agama, seakan-akan itu lahan semuanya bisa. Nah ini kadang pengaruh nggak bagus. Ya ada sebagian orang yang saya lihat kadang ini bicara saudara-saudara kita yang mualaf ya bermasuk Islam. Kadang dari background agama yang memang seperti orang-orang Nasara disebutkan, dasar pikirannya memang bicara tanpa ilmu, beramal tidak di atas landasan ilmu. Kebiasaan lama ini berpengaruh pada dia. Dipikirnya masuk ke dalam Islam juga seperti itu. Padahal di dalam Islam itu tidak boleh seorang bicara kecuali dengan ilmu. Ya, makanya kita berlindung dari 2 jalan itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jarang orang yang di murka itu Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Bukan pula ad-dallin, orang-orang yang disesatkan. Beramal tapi tanpa ilmu. Nah, karena itu jalannya Nabi dan para sahabat itu, mereka itulah yang disebut huda, petunjuk. Karena mereka ada ilmu dan mereka amalkan. Dan mereka tidak beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Nah, itu petunjuk dan jalan lurus. Nah, jadi kelurusan akidah ini penting. Nah, itu yang dibahas tadi saya cerita hadits Jundub bin Abdillah ya. Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kita belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ini para sahabat ini dididik seperti itu. Sebab itu memang ruhnya, kekuatannya, intinya.
Jangan kita sibukkan diri dengan hal yang cabang seperti yang disebut Ustaz Riyad sebelum dia bangun dirinya di atas pondasi yang benar. Ya bagaimana caranya dia membangun pondasi bangunannya kalau membangun bangunannya kalau pondasinya tidak ada? Iya. Ya bisa runtuh nanti bangunan itu. Benar-benar. Iya benar. Tapi lucunya mereka yang ringan berfatwa yang tanpa ilmu itu, giliran ada yang mention dia misalnya, Ustadz Anda mau nanya nih, tapi dia langsung naikin ke sosial medianya dia, di repost dengan bilang bahwa Afwan, Anda bukan Ustadz. Asik. Ada yang begitu tuh Ustadz. Jadi dia seolah-olah merendah. Seolah merendah. Padahal kemarin-kemarin ada fatwa. Tiba-tiba dia bilang, Anda bukan Ustadz nih. Jadi seorang kalau dia bicara, ditanya sesuatu, dia bicara pas benar dia bicaranya. Setelah dia periksa, dia tanya ke Ustadz, oh dia tidak salah. Nah itu sudah berdosa. Oh, karena dia asalnya bicara tanpa ilmu. Oke. Nah itu sudah dosa. Benarnya dosa. Dia benar saja, tapi bicara tanpa ilmu, dia dosa juga. Hatta sahih dalil yang dibawain. Kan di dalam Al-Quran kan jelas, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Tidak dirinci benar atau salah. Yang penting kamu tidak punya ilmu, jangan kamu berhenti di atas hal yang tidak punya ilmu. Dan diri ancaman. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya guru yang kita belajar itu harus benar akidahnya. Nah, dan itu bekal pokok orang yang mulai mengenal Sunda, ya berhijrah itu tadi. Bekal pokoknya itu diperkenalkan akidah yang benar. Itu yang membuat dia istiqamah. Makanya Nabi SAW itu tidak menerangkan keutamaan saja dulu. Ya, beliau ketika ada yang bertanya tentang wudu, Nabi langsung peragakan cara berwudu dulu. Mengerti hukum, baru Nabi terangkan keutamaan. Hadal wudu. Faman tawadda'a nahwa wudu'i hada, thumma shalla raka'ataini la yuhaddits fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inilah wudu, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Terang dulu hukumnya, ilmunya masuk dulu. Baru dikasih keutamaan. Nah, siapa yang sholat seperti ini, lalu dia wudu seperti ini, lalu sholat 2 rakaat, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Tapi banyak dari kita itu kadang mengajarinya dikasih keutamaan, buat senang hadir. Ya bagus juga sih dari sudut dia bersemangat gitu ya, bersemangat. Tapi giliran datang badai, tidak ada akarnya yang kuat ke ini, yang menahan badai itu. Betul. Nah, inilah yang kadang terpinta. Kita yang datang syubhat, ya, fitnah besar, dia tidak ada pijakan. Dia tidak ada pijakan di atas banjir, tidak ada pijakan, ya tenggelam lah. Benar. Jadi itu sebenarnya diantara dasar pokoknya. Karena itu guru itu harus kita cari guru orang yang akidahnya benar. Sebab dia tahu ketika dia ngajari murid, dia tahu murid ini apa yang menyelamatkannya dari neraka itu dia tahu. Maka itu yang dia berikan untuknya, ketulusannya. Bukan dia inginkan murid ini mengikuti dia, meniup dia sampai besar. Atau diinginkan dari muridnya ini menjadi pendukungnya, orang yang menabur genderang untuknya. Ya. Tapi dia inginkan murid ini selamat dari api neraka. Nah, itu inti dakwah. Makanya seorang guru itu juga dia harus penasehat, tulus. Ya, dia menghendaki orang itu selamat dari api neraka. Makanya Nabi SAW, ya, ini warisan yang sangat besar yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW. Beliau masuk mengunjungi seorang anak muda, anak Yahudi, sudah sakaratul maut, mau meninggal. Maka dinasihati oleh Nabi SAW, diajar masuk ke dalam Islam. Karena muda Yahudi ini dilihat menoleh ke ayahnya. Yang orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu benar. Seperti dia kenal anak-anaknya sendiri. Tahu. Ayahnya berkata, Ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim Nabi Muhammad. Dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi itu yang diinginkan harusnya dari seorang guru itu. Dia nggak melihat murid itu dari sudut siapa dia, backgroundnya dulu apa, seorang pejabat ke artis ke apa, dia nggak melihat itu. Dia nggak melihat pada penampilannya, pada hartanya, tapi dia lihat dia ini adalah seorang hamba Allah yang perlu dia berikan sesuatu menyelamatkannya dari api neraka. Nah itu yang harusnya yang diperhatikan.
Ya, dan itu cara berpikir seorang guru. Makanya kalau dia memberikan sesuatu itu, dia nggak ada sungkan. Dia lihat pada muridnya ada hal yang membahayakan akhiratnya, dia akan bilang, kamu ini berbahaya kalau seperti ini. Dia nasihati dalam hal tersebut. Ya, dan tentunya namanya juga cara memperbaiki ya, itu semuanya dengan hikmah. Nah itulah mana seorang guru